Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. InsyaAllah kali ini kita akan bersama-sama mempelajari Fawaidul Fawaid min Fathi Jamilil Awaid yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang terdapat dalam kitab Majmu' yang merupakan kumpulan dari karya-karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa tabi'in amma ba'd. Fa hadza fawaid bihasbil warid min fathi jamilil awaid ala abdihil qasir Abdullah bin Husain bin Thahir. Faidatun. Qala sallallahu alaihi wasallam al mu'min mir'atul mu'min. Nah, ini sebelum mengawali segala kebaikan, maka kita disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka semua penulis di dalam kitab-kitabnya mengawali karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran dan melaksanakan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sering kita lupa. Jadi seringkali kita lupa mau berbuat baik, Bismillahnya hilang. Ya, Bismillahnya suka hilang. Mau makan itu kelihatan daging, lupa Bismillahnya. Ya, mau minum kelihatan jus yang enak, lupa Bismillahnya. Temanten baru lihat suaminya, lihat istrinya, lupa Bismillahnya. Ya, orang mau nyembelih kambing pengen segera makan, ya lupa Bismillahnya. Padahal disitulah letak keberkahannya. Ini kalau Bismillahnya itu hilang, maka barokahnya hilang. Ya, karena disebutkan kalau tidak dibacakan bismillah maka itu berkahnya tidak ada. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Segala hal yang baik yang di situ diperintahkan kita untuk mengerjakannya, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dalam kasus tertentu hanya sampai bismillah, seperti ketika menyembelih hewan korban atau menyembelih hewan untuk dimakan, maka hanya baca bismillah. Segala sesuatu yang baik kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, fahuwa aqta', maka dia itu terputus. Terputus apa? Terputus berkahnya. Jadi sebetulnya dalam segala kebaikan itu ada berkah. Ya, dalam segala kebaikan ada berkah. Tapi kalau tidak diawali dengan nama Allah, berkahnya putus. Karena kalau udah lupa nama Allah, berarti yang muncul nama nafsu. Nafsunya yang muncul. Yang muncul itu bukan Allahnya, tapi keinginan-keinginan pribadi manusia itu. Ya seperti misalnya mau makan. Ya mau makan. Sebetulnya di makanan yang halal itu ada keberkahan yang luar biasa. Tapi begitu lihat makanan, ya dia lupa Allahnya. Lupa yang ngasih makan. Lupa yang memberi kekuatan dia untuk bisa makan. Dia lupa. Sehingga ketika dia mengulurkan tangan, dengan percaya diri dia bisa mengambil makanan itu. Dengan percaya diri dia bisa memasukkan makanan itu ke mulutnya. Dengan percaya diri dia bisa mengunyahnya. Nah, dia lupa yang membisakan dia, yang membuat dia mampu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih juga Allah ta'ala, dia lupakan. Kemudian dia tidak minta izin sama Allah. Tidak ngomong bismillah, ini saya makan atas izin Allah. Saya makan musta'inan billah, minta tolong sama Allah. Saya makan ini mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah mengatakan seandainya mereka bertakwa, ya, sehingga seandainya ahli warga suatu tempat itu beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan munculkan keberkahan dari bumi. Nah, di antara keberkahan dari bumi adalah makanan yang kita makan. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ada syaratnya. Ya, di antara syaratnya adalah ketika mau makan baca
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bismillahnya hilang, maka berkahnya aqta, putus. Dapatnya apa? Ya cuman enak di mulut. Ya, cuman enak di mulut. Kemudian kalau minuman ya enak di mulut, hausnya hilang. Perutnya jadi kenyang. Setelah itu jadi kotoran. Jadi kotoran mungkin sebagian diserap ke tubuh jadi energi, tapi berkahnya hilang. Sehingga setelah makan nggak ngajak taat makanannya. Makanannya tidak menambah kebaikan. Makanannya tidak nambah semangat untuk ibadah. Ya, minumannya tidak buat dia bergairah untuk melakukan amal soleh. Nah, itu namanya berkahnya putus. Ya, berkahnya hilang. Harta itu termasuk dalam perdagangan, perniagaan, dalam pekerjaan, di situ ada keberkahan kalau itu halal. Ya, seringkali orang bilang, saya sudah kerja yang halal, ya, tapi kenapa kok tidak cukup? Ya, kenapa selalu merasa kurang? Cukupnya itu yang cukupkan Allah. Ya, kalau kita diberi qanaah, rasa qanaah, puas atas apa yang dibagikan oleh Allah Ta'ala, maka semuanya jadi cukup. Tapi kalau nggak punya qanaah, rasa puas, dikasih seberapapun nggak akan cukup. Yang nggak akan pernah cukup. Nah, yang mencukupkan al-mughni, yang mengkayakan, yang mencukupkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang dikasih berapapun nggak pernah cukup. Selalu merasa kurang, nggak pernah puas. Kenapa seperti itu? Karena keberkahan rezekinya dicabut sama Allah Ta'ala. Keberkahan rezekinya dicabut. Ya, semisal dia ketika menggunakan uang itu, mau ngambil dari mesin ATM, ya, mau ngambil dari lemari, mau membelanjakan uang itu, ini kan hal yang baik semua. Tapi dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lupa Bismillahnya. Ya, berkahnya aqta, terputus. Ya, berkahnya hilang. Ada lagi yang hubungan suami istri, itu ada berkah di sana. Itu ibadah. Tapi kalau bismillahnya hilang, maka berkahnya dicabut sama Allah Ta'ala. Nanti anak yang jadi atas hubungan itu, anak yang sudah digauli oleh setan. Ya, pengaruhnya ada, sampai anak itu besar akan ada pengaruhnya. Berkahnya terputus. Karena apa? Karena mengabaikan nama Allah. Ya, mengabaikan minta izin dari Allah. Mengabaikan atau melupakan yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala kebaikan kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, dia terputus. Makanya hati-hati sebelum melakukan apapun itu diam sejenak. Diam sejenak aja, tidak usah lama-lama, cuman sesaat menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita latih, ya, kita latih diam sebentar, ya, Allah itu ada gitu. Disadarkan dirinya. Itu yang namanya al-hudur ma'allah. Hadir bersama Allah. Ya, kita belum bisa yang 24 jam. Tapi minimal di saat-saat tertentu kita diam sebentar, dirasakan Allah itu ada. Terus minta izin sama Allah. Bismillah. Mau pakai sandal, sebelum pakai sandal, hadirkan Allah ada. Allah lihat saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kaki kanan baca. Mau duduk, ya, mau bangun dari duduk. Lakukan semua itu. Biar kita betul-betul dalam berkah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Di antara hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Di riwayat yang lain juga dengan alhamdulillahirabbil alamin fa huwa aqta. Yang menurut para ulama yang tentang alhamdulillah itu dia lebih kuat nilai hadisnya. Ya, hadisnya lebih kuat. Makanya selalu digabungkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahnya jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan karena dalam alhamdulillah itu ada keberkahan yang luar biasa. Rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan surat Al-Fatihah, orang kalau udah alhamdulillah berarti dia senang hatinya. Hatinya senang, sadar kalau dia dalam nikmat. Nah, masalahnya itu kita tidak pernah sadar kalau dalam nikmat. Sering lupa. Dikatakan tidak pernah sadar bukan karena tidak pernah sadar, tapi karena sering lupa. Sesaat tadi diam sebentar tuh merasakan dalam nikmat, dilatih. Kalau tidak dilatih tidak jadi. Tidak dilatih tidak bisa. Ngelamun tok nanti hidupnya. Hidupnya hanya dalam lamunan. Makan yang ngelamun, minum yang ngelamun, duduk yang ngelamun, apalagi tidurnya. Ya, semua dalam
lamunan, tidak ada kehadiran Allah. Nah, kalau tidak ada kehadiran Allah itu namanya ghafil, orangnya lalai, ghaflah. Ya, perbuatan namanya ghaflah, kelalaian. Dikatakan lalai apa? Karena tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah gimana caranya? Kita melatih diri kita sesaat, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada bismillah, alhamdulillah, syukur. Ya, kita syukur. Nanti ucapan pertama kali ahlul jannah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan pertama kali begitu orang masuk surga. Langkah kakinya nih, plek, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita belajar, bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Di antara fadilahnya baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bangun tidur, diam sesaat, syukur sama Allah Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, nanti kalau dia dimasukkan di kubur, saat jenazahnya dimasukkan di kubur, kemudian ditimbun, datang malaikat untuk mungkar wa nakir, menanyakan tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, sampai akhir. Maka di situ dia dalam keadaan bangun, ya, dia merasa baru bangun dari tidur. Maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka Allah melarang malaikat tadi untuk nanya lagi siapa Tuhannya, siapa nabinya. Karena apa? Karena dia sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah bukan lagi tahu Tuhannya Allah, bahkan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara manfaatnya baca alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi banyak orang yang bangun tidur langsung yang diambil handphonenya, bukan ingat sama Tuhannya. Bangun tidur langsung ngecek ada WA masuk atau tidak. Ya, bangun tidur ya langsung dipikir ini sudah jam berapa, nanti ada janji sama siapa. Bangun tidur, handphone yang dicari, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan kehidupan. Tidak syukur sama Allah Ta'ala yang memberikan nyawa padanya lagi, rohnya dibuat hidup lagi, badannya sehat. Nah, ini kalau udah awalnya nggak syukur, bagaimana dia bisa syukur sepanjang hari? Jadi orang awalnya tidak syukur, bagaimana bisa bersyukur sepanjang hari? Artinya apa? Kalau awalnya nggak disyukuri, maka selanjutnya nggak akan dapat nikmat. Ya, karena la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau pagi itu udah nggak syukur, maka selanjutnya akan nggak enak. Peringatan terus dari Allah Ta'ala. Peringatan tentang, ya itu, kamu harus ingat kalau dalam nikmat. Makanya biar bentuk azabnya Allah, biar orang ingat dalam nikmat, dikasih apa? Biar orang ingat punya nikmat sehat, dikasih apa? Kasih sakit. Ya, biar orang ingat punya nikmat harta, dikasih apa? Kesulitan cari rezeki. Biar orang ingat punya nikmat kedudukan, dikasih apa? Ya dikasih tadi, kedudukannya dicabut sama Allah Ta'ala, kedudukannya dibuat turun, ya. Lawannya, ya dikasihlah lawannya. Itu namanya di antara azabnya Allah Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Ya di dunia itu azabnya sekedar peringatan, biar sadar. Ya biar sadar. Kalau nggak sadar lanjut, naudzubillah min dzalik sampai neraka. Naudzubillah min dzalik, Allahumma ajirna minan nar. Nah, karena itu baca alhamdulillah awal pagi itu pentingnya luar biasa. Sangat-sangat penting karena selanjutnya hidup kita sedikit banyak atau banyak sedikit ya bergantung kepada syukur kita di pagi hari. Kalau awalnya udah syukur, maka insya Allah nanti akhirnya juga syukur. Ya karena manusia itu sebagaimana dia mengawali, nanti insya Allah dia akan berakhir seperti itu. Ya akan berakhir seperti itu. Kalau awalnya takbir, insya Allah akhirnya salam. Ya insya Allah akhirnya salam. Awalnya takbir, awalnya mengagungkan Allah. Nanti akhirnya dia bisa mendoakan orang selamat semua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semua orang didoakan selamat. Karena di awal dia udah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengagungkan harta, pangkat, derajat, manusia, makhluk Allah. Tidak. Allah yang diagungkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini punya pesan yang penting. Kalau pengen hidupnya bahagia, yaitu selalu dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la tasta'jil, jangan jadi orang yang tergesa-gesa. Al-ajilah minasyaitan, waradha minar rahman. Ya, sikap tergesa-gesa itu bisikannya setan. Dan sikap orang itu tidak tergesa-gesa, ya lawannya tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Bahasa Indonesianya tidak ada, bukan nyantai.
Nyantai itu bisa konotasinya negatif, bisa jadi nyantai banget dia, bisa jadi males ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia punya satu makna, lawannya tergesa-gesa itu ta'anni. Ta'anni itu apa? Sikap tenang hati. Ya hatinya tenang. Jadi kalau mau kita terjemahkan ya, kamu jangan tergesa-gesa, tenang dulu sebentar. Karena tergesa-gesa itu bisikannya setan. Tenang dulu sebentar, ya itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan. Tenang sebentar. Bangun tidur tenang sebentar. Ingat sama Allah. Ya, mau makan tenang sebentar. Mau aktivitas apapun, jangan tergesa-gesa. Tenang sebentar, kemudian melakukan aktivitas. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Ya, setelah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, kemudian syahadat, kemudian sholawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya Rasulullah, kepada sahabatnya Rasulullah. Sholawat kepada sahabat itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasul tidak pernah menyolawati sahabatnya. Ya, sholawat kepada sahabat itu kita yang melakukannya. Ya, kita yang melakukannya. Kenapa? Karena ada sholawat pada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikiaskan dari situ, maka ya kita boleh bersolawat, bahkan dianjurkan bersolawat kepada sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di antara keluarganya Rasulullah itu juga sahabatnya Rasulullah. Iya, keluarga Rasulullah juga sahabatnya Rasulullah SAW. Karena itu kalau ada orang bilang sholawat ini bid'ah, ya, sholawat ini bid'ah, nggak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini bid'ah, ya, nggak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sholawat yang dibaca sama banyak orang itu, pakai kepada sahabatnya juga nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu adalah ajarannya para ulama untuk mensolawati para sahabat. Jadi sebetulnya amal kebaikan itu kalau nggak dicontohkan sama Nabi, ya selama itu bukan ibadah mahdhah, bukan ngerubah ajaran sholat, bukan ya, tapi amal ibadah yang sifatnya memberi gagasan kebaikan, ya gagasan kebaikan yang ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis, ya meskipun tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah bid'ah hasanah, sesuatu yang dibuat setelah Nabi Muhammad SAW, tetapi dia baik dan dianjurkan kita untuk menyebarluaskannya dan mengamalkannya. Ya, seperti misalnya penyusunan mushaf menjadi 30 juz satu mushaf, kemudian lengkap dengan fathah kasrohnya, dengan titik-titiknya semua, nun, ba, ta, tha, jim, ha, kha, bisa dibedakan karena ada titiknya, ain, ghain dibedakan karena ada titiknya. Yang awalnya itu di penulisan Al-Quran zaman awal, itu tidak ada titiknya, tidak ada fathah kasrohnya, tapi lengkap sekarang mushaf, bahkan sudah ada warna-warnanya. Nah, ini namanya mushaf, ini adalah disusun dengan cara yang baru, yang untuk mempermudah umat membaca, tapi tidak merubah mushafnya. Ya, nun ya tetap nun, ya tetap ya, jim ya tetap jim, tapi dikasih warna. Kemudian juga ilmu tajwid, ya ilmu tajwid, semua itu adalah bentuk bid'ah, ya menyusun keilmuan sendiri. Ada ilmu tajwid, ya ada ilmu tafsir, ya disusun jadi ilmu sendiri. Itu adalah suatu bid'ah yang hasanah, yang kita disuruh melakukannya dan menyebar luaskannya. Maka jangan ribut-ribut lagi tentang bid'ah. Bid'ah yang dhalalah adalah bid'ah dalam akidah. Kalau akidahnya itu menyalahi akidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semisal ya orang yang membahas Allah ada di mana, nah, itu suatu hal yang bid'ah, nggak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala ajmain. Pertanyaannya aja sudah suatu bid'ah, karena Allah Maha Suci dari tempat bertempat di suatu tempat. Maha Suci Allah dari segala bentuk yang ada dalam makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha Suci Allah dari diserupakan dengan ciptaannya. Nah, itu yang disebut bid'ah, itu yang begitu tuh. Justru ngurusin yang seperti itu adalah bid'ah.
Kemudian amma ba'd fahadhihi fawaid bihasbil warid min fathi jamilil awaid ala abdihil qasir Abdullah bin Husain bin Tahir. Kitab ini disusun oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau adalah seorang ulama besar rahimahullah, gurunya Muftil Haramain. Beliau gurunya Muftil Haramain yang bernama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Muftil Haramain, Mufti Mekah dan Madinah, itu punya guru namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu punya putra, di antaranya Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Husain juga jadi Muftil Haramain. Habib Husain merupakan guru daripada Ya Hasyim Asy'ari, Ya Khalil Al-Bangkalani, dan ulama-ulama besar yang ada di Nusantara ini. Ya, berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sementara Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah muridnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi kalau kita bisa katakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah salah satu kakek gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Ya Khalil Al-Bangkalani, dan ulama-ulama besar yang ada di Nusantara. Beliau punya murid yang sangat hebat-hebat, ya, murid yang sangat luar biasa, dan amal yang luar biasa. Ya, amal yang luar biasa. Ini kalau suruh bahas amalnya beliau, maka satu hari tidak cukup hanya untuk menjelaskan amalan beliau dalam satu hari. Salah satu contohnya, mau masuk bulan Ramadan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu kumpulkan anak-anaknya. Kemudian ditanya, siapa di antara kalian yang masih punya sisa waktu? Yang waktunya sisa. Anak-anaknya nanya, kenapa Abah kok nanya masih punya sisa waktu? Kalau masih ada sisa waktu, saya beli aja. Karena Ramadan itu suruh nambah amal. Sementara waktunya Abah 24 jam sudah habis buat beramal. Jadi Ramadan tidak bisa nambah amal lagi. Abah butuh tambahan waktu. Siapa yang punya? Cara didik anaknya begitu. Cara didik putra-putranya seperti itu. 24 jam waktunya untuk ibadah. Sementara kita Ramadan sudah tarawihnya 20 rakaat, witirnya 11, tasbihnya 4 rakaat, kemudian kita baca Al-Quran 2 juz dan sebagainya. Itu kita masih ada kalimat, yuk kita jalan-jalan, yuk menghabiskan waktu. Ya, masih sisa waktu yang luar biasa. Bahkan yuk kita tidur, yuk menghabiskan waktu. Sisa waktu yang luar biasa. Bayangkan seorang manusia 24 jam, tidak ada satu detik pun yang tidak digunakan untuk ibadah, untuk amal soleh. Semua ada amal solehnya. Yang dimaksud ada amal solehnya apa? Bukan asal-asalan. Teratur betul. Jam sekian amalnya ini, jam sekian amalnya ini, jam sekian amalnya ini. Karena Allah itu Allah membagi waktu kita di dunia ini satu hari ada fase-fasenya. Fase subuh, fase zuhur, fase asar, fase maghrib, fase isya. Dari mulai subuh ada fase sebelum subuh. Nanti ada fase setelah subuh. Iya. Kemudian mulai matahari terbit sampai zuhur, ya, ada fase setelah matahari terbit. Ya, ada fase nanti sebelum zuhur, ada fase setelah zuhur. Ini ulama bagi semua waktunya di fase-fase itu full untuk ibadah. Ada jadwalnya, bukan asal-asalan. Itu orang-orang yang arif billah, yang waktunya semua digunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau yang seperti itu berkata Al-Qasir, ala abdihil qasir. Ya, ini karya yang Allah beri saya ilmu untuk menuliskannya. Saya ini hambanya Allah Al-Qasir, yang masih sangat banyak kekurangan. Ya, yang masih sangat banyak kekurangan. Padahal kita nyari kekurangannya susah. Di mana kekurangannya? Adanya lebih aja, tidak ketemu kekurangannya. Tapi orang itu begitu kalau soleh. Semakin soleh, semakin lihat dirinya kurang. Ya, semakin soleh, semakin melihat waktunya itu masih kurang maksimal digunakan untuk taat. Ya, semakin soleh, semakin melihat dirinya banyak kesalahan. Bukan punya salah, tapi merasa seperti itu. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau satu hari sekali duduk istighfar 100 kali. Sekali duduk istighfar 70 kali. Padahal Nabi nggak punya dosa, maksum. Ya, bahkan tidak berbuat dosa sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Ya, Allah meletakkan tempatnya di surga. Dan semua salahnya dimaafkan. Padahal nggak pernah berbuat salah. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi satu hari istighfar sekali duduk 70 sampai 100 kali. Sekali duduk ya. Padahal beliau banyak duduk. Habis sholat salam istighfar tiga kali. Padahal sholatnya paling sempurna. Nabi Muhammad SAW. Begitulah sya'anul arifin.
Orang-orang yang arif itu ya memang seperti itu. Semakin baik, semakin melihat dirinya kekurangan. Maka ciri-ciri orang yang nggak baik, naudzubillah min dzalik, nasallahu afiyah. Ya kalau kita seperti ini, yuk kita perbaiki. Ya, semakin kita banyak ibadah, semakin kita melihat diri kita punya kelebihan dan orang lain punya kekurangan. Ini bahaya itu. Ya, semakin banyak ibadah kok semakin melihat, wah saya hebat, itu jelek. Saya hebat, orang itu jelek. Nah ini bahaya itu. Karena orang kalau semakin banyak ibadah, semakin bagus, ciri-cirinya dia semakin melihat dirinya, bukan melihat orang lain. Nah kalau melihat orang lain terus, itu kerjanya melihat orang lain, apalagi lihat salahnya orang, lihat kurangnya orang. Nah itu naudzubillah min dzalik. Melihat ya, artinya mencari-cari salahnya orang. Ini adalah sikap yang enggak baik. Nah, faidah. Kemudian beliau berkata, ya faidah yang pertama, kalau sekarang ini faedah itu diartikan poin-poin penting. Ya, poin-poin penting itu faedah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Nah, insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu punya 4 makna sedikitnya yang beliau jelaskan. Ada 4 makna. Al-mu'min mir'atul mu'min, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Episode kali ini baru muqaddimah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.